Semoga saya tidak salah. Ini dugaan saya. Nah, ketika dilakukan proses persidangan, hakimnya 3 orang dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim mengatakan bahwa saudara Ronald Tanur tidak bersalah dan dibebaskan. Langsung ribut satu Indonesia. Kan begitu, Mas? Berarti kita sudah tidak percaya kepada penegakan hukum hari ini oleh pengadilan. Berarti ada masalah di negara ini, yang tidak saja pada kepolisian, yang tidak saja pada kejaksaan, yang tidak saja pada kehakiman, yang tidak saja pada lembaga pengacara. Halo kawan, jumpa lagi dengan Tora Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh ya kawan, kali ini kita akan mereaksi ya, akan mengomentari ya, dan juga menyimak si Suroto ya, saksi palsu, saksi bohong, rombongannya Pasren, si Kavi sekarang menjadi ajudannya Rasman Nasution ya, si pengacara kondang itu ya. Jadi Suroto sekarang menjadi centengnya ya, menjadi centengnya Rasman. Suroto saksi bohong itu ya, termasuk AF. Oke, sebelum kita simak ya, jadi Rasman ini ya, dia memang membela seorang penjahat, termasuk 3 hakim yang memutus bebas ya, memutus bebas Ronald Tanur dalam memberi vonis bebas Ronald Tanur di kasus pembinian ya, pembinian pacarnya ya di Nisera. Ketiga hakim tersebut adalah Erintuan Damane, Pangapul dan Heru Hanindyo ya. Seiring perkembangan kasus, ternyata ya 3 hakim tersebut disuap ya dan digeledah rumahnya. Itu di total ketemu sekitar 1 dana cash dan emas seberat kurang lebih 55 kg ya. Termasuk pengacara daripada Ronald Tanur juga tersangkut, dan juga mantan pejabat dari Kejaksaan Agung juga tersangkut, tapi masih dibela sama si Rasman Arif Nasution. Karena Rasman Arif Nasution sekarang sudah menjadi orang yang super power, yang sangat pemberani. Walaupun dia sekarang posisinya sudah menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Hotman Paris, tapi tetap berani karena dia punya ajudan dan punya centeng atau punya backingnya si Suroto, Pasren, AF dan Kavi. Oke, kita lanjut. Kita tonton ya. Kalau begitu, dari awal saya katakan bahwa proses hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara harus diperbaiki. Jadi saya berharap teman-teman semua lewat para pakar jangan buru-buru menghukum, menjustifikasi pengacara, hakim dari kasus saudara Ronald Tanur, yaitu Bapak Damanik. Apakah saya setuju meninggal pacarnya Ronald Tanur? Tentu tidak. Tapi mari kita berlogika hukum. Mari kita memakai cara berpikir yang cerdas sebagai seorang penegak hukum. Nah, karena itu, apa kaitannya saudara-saudara? Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kekecewaan saya yang maha berat kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dan Rasman Arif Nasution yang sudah berani karena punya ajudan yang bernama Suroto, Pasren, Kavi dan AF juga menyinggung dan geram dengan mantan Menteri Polhukam ya, Pak Mahfud MD ya, Pak Mahfud MD ya, Pak Mahfud MD yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik ya, Bidang Politik, Hukum dan HAM, juga menyinggung masalah itu, dan juga malah kayak sejenis kayak menantang Pak Mahfud MD tentang keahliannya, tentang kecerdasannya. Katanya keahlian kecerdasannya sama dengan Rasman Arif Nasution. Ya, karena Rasman sudah menjadi seorang pemberani walaupun sekarang statusnya sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik, karena ajudannya adalah Suroto, Pasren, Kavi dan AF. Selanjutnya mari kita simak. Apa itu? Pak Mahfud bicara di podcastnya Terus Terang Mahfud MD. Pak Mahfud ini ngomong seperti ngejek dia. Polisi, ada orang pengacara yang nggak diminta, tapi dia bantu-bantu polisi.
Kita bantu saja polisi masih disudutkan, apalagi dibiarkan. Saya ingin tanya deh Pak Mahfud. Pak Mahfud, kira-kira pikiran Bapak tentang polisi apa yang harus mereka lakukan sekarang, Pak? Bapak pernah Menko Polhukam, Bapak pernah membuat tim untuk percepatan reformasi hukum, mana hasilnya? Saya tersinggung dengan kata-kata Pak Mahfud, karena banyak yang DM saya, WA saya, seolah itu arahnya ke saya, mungkin kepada kawan-kawan saya. Kami tidak pernah dipesan oleh polisi untuk bantu mereka, saya tegaskan itu. Dan kami tidak pernah bekerja sama dengan polisi untuk bantu mereka, tapi sebagai seorang penegak hukum, dan kita levelnya sama sebagai penegak hukum, lawyer, kemudian hakim, kemudian KPK, jaksa dan polisi setara dalam penegakan hukum, maka kita wajib saling perhatian dengan sesama hukum. Kok Pak Mahfud ngomong begitu? Tersinggung saya sama Bapak. Oh, ini Rasman nantang, saya masih ingat ketika Pak Jokowi periode yang lalu, periode pertama kabinet kerja, waktu itu ada salah satu TV swasta, narasumbernya Pak Yusril, dan kalau saya nggak salah saya ada di situ. Pak Mahfud sedang di luar negeri, zoom dengan Bapak. Bapak mengatakan saya siap menantang siapapun yang mendebat kata-kata saya ini. Tapi kok di kasus ini Bapak tidak ngomong? Kasih dong pikiran, apakah ini pembunuhan, apakah ini lalu lintas? Terus Bapak komentari dong Surabaya itu, apakah itu harus dihukum hakimnya, apakah itu hukumnya seperti apa? Komentari dong. Jangan karena Bapak, saya khawatir Pak Mahfud ini nanti begini-begini, nanti masuk ke dalam sistem, jadi ini jadi itu lagi, takut saya nanti jadi berubah. Jadi Pak Mahfud, tolonglah Bapak berbicara, saya di DM, saya tersinggung dengan kata-kata Bapak. Jangan Bapak pikir Bapak segala-galanya, Bapak senyum-senyum seolah kita ini orang yang muda-muda ini tidak berisi, Pak. Yang Bapak baca KUHP, KUHP, undang-undang sama dengan yang saya baca, dan saya tidak pernah gentar menghadapi orang seperti yang Bapak sampaikan ini. Ini jelas ya, saya punya track record sendiri, jangan rendah-rendahkan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai ke Pak Mahfud, dan mudah-mudahan Pak Mahfud tidak